Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang yang matinya su'ul khatimah. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid pernah bercerita. Kata beliau, ada seseorang tinggal di Madinah. Dari sejak lahir sampai mati di Madinah. Hari-harinya di Masjid Nabawi. Sampai dengan dia tua, tinggalnya di Madinah. Kalau dia lagi ada di dalam kota, gak keluar kota, tiap waktu sholat, dia sholat di Masjid Nabawi. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Gak telat. Gak telat. Dia senang ada di Masjid Nabawi. Dia senang sholat berjamaah. Meninggal dunia di Masjid Nabawi. Maksudnya meninggal dunia di kota Madinah. Disolati di Masjid Nabawi. Kemudian dikuburkan di Baqi'. Dikuburkan di Baqi'. Saudaraku sekalian, dikuburkan di Baqi'. Akan tetapi setiap kali jenazahnya dihadapkan ke arah kiblat, jenazahnya ngebalik, nggak mau ngadep arah kiblat. Dihadapin lagi ke arah kiblat, ngebalik lagi. Pelan-pelan dihadapin lagi ke arah kiblat, ngebalik lagi. Ganjel. Diganjal pakai batu, ngebalik sama batu-batunya. Ganjel pakai kayu, ngebalik sama kayu-kayunya. Diganjel pakai besi, ngebalik sama besi-besinya. Ditanyakan kepada syekh pada zaman tersebut, dihadirkan. Ya syekh, ini begini keadaannya, gimana nih syekh? Kata syekhnya, ma'arada rabbuka illa bi'adha fakhallu. Allah emang maunya kayak begitu, udah biarin aja. Kita gak bisa bikin apa-apa terhadap maunya Allah SWT. Ini artinya apa ya syekh? Syekh tersebut menjawab, innahu laisa min ahlil kiblah. Artinya orang ini bukan termasuk dari ahli kiblat. Artinya orang ini bukan termasuk umat Nabi Muhammad. Artinya orang ini mati bukan termasuk di antara umat Islam. Disolatkan di Masjid Nabawi, dikuburkan di Baqi'. Kenapa syekh sebabnya? Syekhnya bilang, kalau itu saya nggak tahu. Silahkan tanyakan kepada keluarganya. Yang biasanya kenal sama orang kan yang paling dekat sama dia kan. Maka ditanyakanlah kepada istrinya dan anak-anaknya. Istrinya bilang, suami saya soleh, suami saya sholat gak tinggal, sedekah gak kurang, haji umroh. Suami saya gak kurang-kurang ngasih nafkah sama anak-anak. Suami saya gak kurang-kurang ngasih nafkah kepada istri, penuh tanggung jawab. Suami saya gak pernah ngerebut harta orang lain. Suami saya gak berani terhadap yang haram-haram. Akan tetapi memang meskipun setiap hari sholat di Masjid Nabawi, tak pernah sekalipun dia datang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Hatinya kosong dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Dia lupa. Dia tak sadar bahwasanya Masjid Nabawi tidak akan menjadi Masjid Nabawi kalau tidak karena Nabi. Dia lupa bahwa Masjid Nabawi tak akan berlipat ganda fadilah salatnya kalau saja tidak karena baginda Nabi besar Muhammad. Hati yang kosong dari cinta kepada Nabi, Allah tak berkenan menerima semua ibadahnya. Hanya akan ditolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati sama rasa hati teman-teman. Terutama hati-hati sama kebencian terhadap orang soleh. Saya mau cerita. Emang dari tadi juga ada cerita ya. Di kampung kami di Indramayu, di kampung saya sama kampungnya Syarifah Abqariyah,
Kak Yaya satu kampung kami, sama-sama di Indramayu, walaupun Kak Yaya lebih kota daripada saya. Ada makamnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, kakek saya. Sebenarnya tepatnya kakeknya kakek saya. Ya, saya generasi kelima dari beliau. Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf, seorang ulama, seorang soleh, seorang wali min auliyaillah. Dikuburkan tidak jauh dari rumah kami, rumah orang tua saya. Makam beliau di masa saya kecil itu belum ada bangunannya, baru masih, seingat saya baru dipagerin aja. Yang ternyata yang magerin juga abah saya, karena kalau ada kucing lewat di atas kuburnya, kucingnya mati. Kalau ada ayam lewat di atas kuburnya, ayamnya mati besoknya. Akhirnya biar nyelamatin binatang-binatang nih, biar gak pada mati gitu, sama abah dikasih pagar. Kasih pagar, cuman pagar gitu aja, biar binatang gak lompatin atau gak lewat di atas kuburnya. Satu waktu masjid depan rumah, di masjid depan makam mau dilebarin. Dan kalau dilebarkan itu, kalau melebarnya ke kanan, itu jadi bentuknya gak bagus gitu. Akhirnya mereka pamitan kepada abah saya dan kepada paman saya, abangnya umi saya, untuk dilebarkan ke depan, yang artinya dengan menggeser atau memindahkan makam. Jadi makam walinya mau dipindahin gitu. Makamnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Asgaf. Mereka pun rapat memanggil abah saya dan paman saya. Mereka bilang, kita izin nih, makamnya ini mau dipindahkan ke pemakaman para habaib, karena di situ makamnya tuh sendirian juga gitu. Jadi mereka bilang mau kita pindahin aja lah makamnya dan makam di sekelilingnya, yang memang ada juga makam beberapa orang yang lain gitu. Tapi yang maksudnya makam yang didatengin, makam yang dianggap sebagai wali itu adalah makam beliau. Abah saya sebagaimana paman saya menjawab dengan jawaban yang sama, kami gak berani. Urusan mawali ini bukan urusan kita, teman-teman. Wali ini kata Allah SWT, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian sangka orang yang mati di jalan Allah, nah ini baru mati syahid aja udah mulia dan gak mati di jalan Allah ini. Janganlah kalian sangka orang yang matinya di jalan Allah, para ulama, para syuhada itu mati, mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Jadi abah dan paman saya bilang, kita gak berani, kami gak berani. Kami akan istikharah dulu. Biarkan yang di dalam makam memberikan jawaban, mau apa enggak dipindahin. Ibu-ibu kalau nempatin satu rumah, kita rumahnya memang udah betah di situ, mau dipindahin kan enggak seenak-enak itu juga ya Bu. Ini apalagi waliullah, kasih Allah gitu. Ada satu orang dari pengurus di masjid tersebut gitu, dengan bahasa merendahkan, dengan bahasa meremehkan, dia bilang kayak begini, Allah udah mati ini cungkil aja beres. Udah mati ini cungkil aja beres gitu, dengan isyarat tangannya tuh kayak yang meremehkan sekali. Ya. Kemudian meeting pun atau rapat pun selesai, gitu kan ya? Dengan tetap pemikiran bahwa kita nggak berani untuk melakukannya. Kami akan beristikharah, minta jawabannya. Dapat beberapa hari kemudian, teman-teman, warga sekitar dihebohkan dengan keadaan si orang yang tadi ngomong kayak begitu ditemukan gantung diri di kamarnya, mati bunuh diri. Kita nggak tahu. Serem. Jangan berani-berani deh
sama para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala.